menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah atau syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan. Sedangkan metode hadis tematik disebut juga dengan metode maudu'i, yang mana metode maudu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Sedangkan menurut Mustafa Muslim, maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada sesuatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertekad dalam kitab-kitab hadis yang terkait topik tertentu dan atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahaman dengan penjelasan. Sedangkan prinsip-prinsip metode hadis tematik yang pertama itu prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yakub menyatakan hadis yang menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. Prinsip hadis yang ketiga ialah prinsip bertumpu pada analisis kebebasan mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Yang kelima ataupun yang terakhir, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal, dan universal. Adapun hadis berbuat ihsan ialah dari Sa'id bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul hitlata wa iza zabahtum fa ahsinus zabahata wal yuhiddu ahadukum safratahu wal yuhid yurih zabihata," yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baiklah terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Substansi hadis ialah hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik kepada sesama. Contohnya dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dan hadis tentang profesionalisme ialah An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati walaysa fi wajhihi muz'atullah," yang artinya dari riwayat Abi Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tidak henti-hentinya meminta balas kasihan kepada orang lain hingga nanti ia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging atau seperti tengkorak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis, keterangan di atas menjelaskan kepada kita betapa besarnya bimbingan ajaran Islam agar manusia memiliki iman dan takwa yang sempurna, teratos kerja tinggi dan mengarah pada profesionalisme. Dengan demikian, kehadirannya di dunia akan bermakna memberikan andil yang baik bagi peradaban umat manusia dan dapat dilahirkan karya-karya yang besar spektakuler bagi sesama makhluknya.
Adapun hadis tentang public relation adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim zaratu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim doifahu, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis ialah hubungan antara anggota masyarakat. Manusia hidup di dunia ini berbaur dengan manusia lain. Satu dengan yang lain terjalin sebagai hubungan dan saling membutuhkan. Islam berusaha agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar. Ini akan terrealisasi ketika antara satu dengan yang lainnya saling menghormati dan komitmen terhadap adab pergaulan. Termasuk dalam adab tersebut adalah perkataan yang baik, menghormati tetangga, menjamu tamu dengan baik. Inilah perkataan-perkataan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hadis tentang kewajiban berdakwah adalah Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhama innama warrisul ilma wa man akhoza bihi akhoza bihazin wafiron, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun hadis tentang mencegah kemungkaran ialah an Abi Sa'idil Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati qalbihi wa zalikal ad'aful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya ke suatu kemampuan.